Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kembali lagi sama Kak Cindy di RKPD Foundation. Hari ini kita bakal belajar tentang energi. Ayo, siapa yang udah tahu tentang energi? Nah, energi itu adalah, kita lihat, energi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau kerja. Jadi adik-adik kalau nggak punya energi, susah juga untuk melakukan kegiatan. Nah, energi itu sama dengan tenaga. Nah, jadi adik-adik, untuk adik-adik kenapa bisa melakukan sesuatu? Karena adik-adik masih memiliki energi. Nah, kapan contohnya adik-adik energinya turun atau tenaganya turun? Yaitu ketika adik-adik sakit. Ciri-cirinya itu misalnya adik-adik lemes, jadi nggak semangat. Itu tandanya energi adik-adik berkurang. Kalau gitu sumber energi dari mana ya, Kak? Nah, sumber energi itu biasanya ada dari makanan. Oke, lihat. Nih, contohnya Popeye. Popeye kalau makanan spinach, nah ini dia akan ada tenaga kan. Nah, begitu juga kita sebagai manusia, kita kalau kita selalu memberikan diri kita makan, nah nanti gitu energi kita akan bertambah. Jadinya kita semangat untuk melakukan suatu pekerjaan. Sumber makanan dari mana aja itu, Kak? Sumber makanan itu ada dua, dari hewani atau hewan dan tumbuhan. Kalau sumber makanan dari hewan contohnya apa, Kak? Contohnya itu daging sapi, daging ayam, daging kambing, terus telur, terus lagi susu kambing, susu kuda, susu sapi, ya kan? Nah, dan juga dari tumbuhan. Contoh yang dari tumbuhan apa itu, Kak? Ada sayur-sayuran, misalnya sayur bayam, sayur kangkung, apalagi dari tumbuhan. Nah, bisa jadi dari tumbuhan itu juga menghasilkan buah-buahan. Nah, contohnya buah apel, pisang, mangga. Nah, apa kegunaan kalau kita makan? Kalau kita makan itu kita akan menambah energi. Jadi adik-adik tuh harus makan, apalagi makanan yang sehat bergizi. Makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Oke, kita lanjut lagi. Apa aja macam-macam energi? Yang pertama ada energi panas. Energi panas itu adalah energi yang dihasilkan atau dilepaskan dari benda yang memiliki suhu tertentu. Biasanya ini memiliki suhu yang tinggi. Contohnya apa, Kak? Contohnya itu adalah matahari. Matahari itu merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Jadi kalau nggak ada matahari, ya kita nggak ada siang. Kalau misalnya nggak ada siang, ya kita nggak bisa nanti mengeringkan jemuran pakaian kita, menghangatkan ruangan, petani nggak bisa jemur padi, nelayan nggak bisa menjemur ikan. Jadi energi panas terbesar di bumi adalah matahari. Terus panas juga dihasilkan oleh dua benda yang bergesekan. Misalnya, kalau adik-adik kedinginan, adik-adik bisa menggesekkan dua tangan adik-adik. Nah, nanti akan timbul panas gitu. Nah, panas juga itu disebut juga dengan kalor. Diingat ya, panas itu sama dengan kalor. Nah, sumber energi panas yang lain itu ada dari uap air juga. Terus juga ada dari panas bumi. Terus juga matahari ini juga bisa menghasilkan pembangkit tenaga listrik. Kan udah banyak ya sekarang teknologi-teknologi yang sumber energinya dari matahari. Oke. Kita lanjut. Yang kedua ada energi cahaya. Energi cahaya juga merupakan sumber terbesarnya dari matahari adik-adik. Jadi kalau nggak ada matahari tadi, selain tidak adanya energi panas, ya tidak akan ada cahaya juga di siang hari, nggak ada siang hari juga di bumi. Jadi cahaya dari matahari itu digunakan untuk menerangkan tempat gelap menjadi terang gitu. Sumber energi cahaya terbesar matahari. Nah, selain matahari juga ada bintang, terus juga ada api. Api dari mana? Dari api unggun misalnya. Terus juga dari lampu. Lampu juga menghasilkan cahaya.
cahaya. Manfaat cahaya apa aja untuk penerangan? Yang pertama, misalnya kalau kamar-kamar adik-adik itu nggak ada lampu, ya susah juga kan kalau adik-adik mau belajar atau juga. Terus yang kedua, fotosintesis. Nah, fotosintesis itu digunakan untuk membuat makanan oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan itu juga perlu makanan adik-adik. Nah, tumbuhan itu perlu makanan, mereka membuat makanan sendiri kan. Nah, yang salah satu yang dibutuhkan itu adalah matahari. Kalau nggak ada matahari, ya dia juga nggak bisa membuat makanan gitu. Nah, yang ini sekarang tentang pembangkit listrik. Jadi kita itu menikmati terang, terus banyak lagi itu tuh bersumber dari pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik itu ada beberapa nih yang harus adik-adik tahu. Ini ada 4. Yang itu ada PLTA. PLTA itu singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Jadi sumbernya dari air adik-adik, seperti dari air waduk tuh, danau buatan. Nah, dari situ biasanya. Terus pembangkit listrik tenaga uap. Nah, sumbernya itu dari uap. Nah, PLTG pembangkit listrik tenaga gas. Nah, sumbernya itu gas. Dan pembangkit listrik tenaga angin, sumbernya angin. Nah, salah satu contoh negara yang memanfaatkan energi anginnya adalah di Belanda. Makanya di Belanda itu disebut juga dengan negara kincir angin. Kenapa? Karena dia itu menghasilkan listriknya menggunakan sumbernya lebih banyak menggunakan sumber energi angin. Oke deh. Makasih adik-adik untuk hari ini. Jangan lupa di subscribe dan di like ya channel YouTube-nya RKPD. Sampai ketemu di materi pelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar terus ya. Semangat.